Oke. Oke, di sesi Tweb ini sebenarnya adalah membantu teman-teman yang ketika eh, ada tugas ya, tugas satu yaitu tentang ERD mengalami kesulitan ya. Sehingga eh, UT memberikan sebuah fasilitas ya, yaitu bimbingan berjudul Tweb sehingga teman-teman nih kebetulan saya cek baru sekitar 3 mahasiswa yang mengumpulkan tugas tentang ERD. Jadi di minggu ini kebetulan saya luangnya di hari Jumat malam, sehingga mungkin bagi sebagian mahasiswa masih berada di tempat kerjanya masing-masing ya, karena mungkin berbeda shiftnya gitu ya, atau mungkin berbeda jam atau waktu dengan saya sendiri. Oke, karena ini pertemuan pertama saya dengan teman-teman dan kebetulan memang semester pertama saya bergabung menjadi tuton online Universitas Terbuka, sehingga di sini eh, kelas kita serius tapi santai gitu ya. Saya juga memaklumi teman-teman nggak bisa on cam karena memang kondisi ya, kondisi apa namanya sedang bekerja sehingga ya satu bekerja satu sambil mendengarkan gitu ya. Jadi semoga dengan adanya web ini teman-teman yang belum mengerjakan tugas, tugas IRD terutama ya, dapat tercerahkan ya dan besoknya Sabtu Minggu ya mengerjakan tugasnya gitu ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan ya, saya Wiranti Kusmapsari. Untuk saat ini saya domisili di Jakarta. Saat ini selain jadi tuton, saya sebagai dosen tetap di Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Teknik, program studi S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Jadi untuk teman-teman yang di Jakarta ya, boleh mampir ya kalau misalkan lewat Rawamangun gitu ya. Oke, sebentar. Ini sepertinya kok ada 2 link ya. To join authors. Oke, ini teman-teman dapat linknya itu dari yang awal atau yang saya lewat email ya, lewat message ya, karena di saat pertama saya ternyata memakai Teams-nya UNJ ya, Teams-nya UNJ sehingga saya baru menyadari kalau ini di UT rekamannya nanti akan terkirim ke UT gitu, sehingga saya merubah. Oke dari pesan ya. Oke, iya karena ini eh, semester pertama saya ya, baru bergabung dengan UT, saya tidak menyadari kalau link yang di awal, oke, link di awal yang saya bagikan di apa namanya di aktivitas ke-6 ya, itu link menggunakan link UNJ. Jadi kalau dari link UNJ, teman-teman yang pakai akun UT gitu ya, tidak bisa login ya, alias perlu saya accept ya menerima dari webnya gitu ya, sehingga saya PM dengan menggunakan akun dari UT gitu ya. Mungkin saya izin ke sebelah mau menginfokan ke teman-teman yang menyimpan link di awal gitu ya. Bentar ya.
Oke, sebentar ya teman-teman. Sudah saya invite ya, yang di room sebelah. Oke. Oke, selamat bergabung, Mikram. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mikram sedang bekerja atau sudah di rumah nih? Di rumah, Bu, posisinya, Bu. Oke, alhamdulillah. Sebentar ya, tadi yang satu lagi adalah siapa yang belum move nih? Fahmi, Fahmi. Oke, sorry. Eh, Teman-teman saat ini semester berapa di Universitas Terbuka? Saya semester Semester 4. Oh, oke. Sebentar, kok yang satu lagi belum move ya? Si Oke. Oke, sebelum kita mulai, apakah ada kendala ketika teman-teman mencoba untuk mengerjakan tugas IRD-nya? Karena baru 3 orang nih yang baru mengumpulkan tugas. Masih bingung, Bu. Oke, masih bingung. Satu sedang bergabung. Oke, selamat malam Dimas. Malam, Bu. Oke, Dimas saat ini sedang di kantor atau masih bekerja atau sudah di rumah? Masih di luar, Bu. Oke, baik. Kebetulan ini direkam ya, sehingga teman-teman bisa melihat lagi ya. Oke, karena mostly masih belum mengumpulkan tugas ya. Terakhir saya lihat Akmal ya mengumpulkan di jam 4 atau jam 5 sore tadi ya. Sehingga kita coba mengulangi ya atau membahas materi tentang IRD ya. Jadi UTA itu mengadakan tuweb untuk memudahkan teman-teman mengerjakan tugas, terutama yang terdekat adalah tugas IRD gitu ya. Ya, saya izin share screen ya. Nanti bisa raise hand atau mungkin open mic aja. Misalkan teman-teman tidak mendengar suara saya ya, adanya apa namanya kesalahan teknis atau dan lain gitu ya, atau tidak terlihat di layar teman-teman ya, itu nggak apa-apa ya. Oke, untuk web ini kita untuk yang ini ya, yang ada di e-learning, teman-teman, adakah yang masih belum dipahami, terutama di yang presentasi ini, yang di tiap minggu dibagikan? Ini paham lah ya, konsep basis data, masih teori ya. Teori teman-teman bisa membaca ya, bisa memahami sendiri. Nah, ini juga ada model data, ada beberapa model database ya. Eh, 3 model yang teman-teman perlu ketahui ya, model database hierarki, model database jaringan, dan model database relasi ya. Jadi masing-masing itu ada
apa namanya, ada perbedaannya ya. Ini yang model database ya, database model, relational database. Namun saat ini di semester awal atau di sesi awal kita akan belajar tentang IRD dahulu ya, yaitu model pada proses perancangan basis data. Nah, jadi di IRD itu ada simbol-simbolnya teman-teman. Simbol-simbol ini mewakili apa namanya arti masing-masing ya, sehingga tidak boleh saling bertukar ya. Memang sudah disepakati bersama. Jadi tidak boleh teman-teman membuat simbol sendiri ya. Saya mau simbol bintang Bu gitu ya. Itu tidak boleh karena ini sudah kesepakatan bersama ya. Sehingga apabila teman-teman melihat sebuah diagram IRD, pasti langsung teman-teman bisa membacanya ya. Karena simbolnya sama semua ya. Entitas itu persegi panjang ya, relasi belah ketupat, atribut itu oval gitu ya, dan hubungan ya, atau relationship itu pasti menggunakan garis. Ya. Nah, gimana sih cara tahapan-tahapan pembuatan IRD, Bu? Oke, sebelum teman-teman menggambarkan ya di sebuah apa namanya ya, aplikasi pendukung seperti IRD Plus gitu ya, atau Draw.io gitu ya, atau yang di modul itu YID Graph Design ya, kalau nggak salah ya. Itu sebenarnya teman-teman cukup pahami satu aplikasi ya, yang menurut teman-teman itu mudah teman-teman buat. Nah, kalau di sini saya ada beberapa opsi nih teman-teman. Ada diagram.draw.io ya. Ini di sini ada di bagian entity relationship ya. Ini ada atribut ya. Sorry, kegeser. Nah, ini ada entita ya. Ini ada atribut juga ya. Relationship. Tinggal teman-teman drag and drop ya. Drag and drop. Atau bisa menggunakan IRD Plus. Nah, tadi saya delete dulu ya. IRD Plus ini juga mudah teman-teman. Teman-teman tinggal memasukkan apa sih yang teman-teman butuhkan ya. Misalkan di sini entity ya. Teman-teman tinggal klik aja ya. Nanti dia akan nge-create. Nah, tinggal nama ini mau entitas apa. Misalkan entitas mahasiswa. Ya. Nah, pasti ada entitas itu ada tipenya ya, entitas kuat, entitas lemah ya, asosiatif entitas, supertype entitas ya. Nah, teman-teman bisa tentukan di sini. Enaknya tuh di sini kita bisa tinggal klik aja ya, dan dia langsung muncul gitu ya. Ini weak entitas, atau mungkin asosiatif atau supertype ya. Nah, kalau yang biasa aja ini ya. Lalu dalam entitas itu pasti dia mempunyai sebuah atribut. Bukan sebuah, bisa satu, bisa banyak atribut gitu ya. Sini teman-teman tinggal add atribut aja. Nah, tinggal digeser-geser aja kanvasnya ya. Dan nih, geser-geser aja. Teman-teman tinggal edit aja. Nama atributnya apa, apakah dia unik ya atau multi-file. Ini nanti kita bahas ya. Apa itu multi-value ya. Composite, derived attribute. Jadi sebenarnya ini tuh memudahkan kita untuk membuat ya. Nah, di sini juga bisa mengekspor gambarnya ya. Nah, kan, ini ekspor gambarnya. Ini pun juga Ibu, maaf untuk suaranya sepertinya termute. Oke, terima kasih remindernya. Sorry, mungkin tadi kepencet ya. Oke. Oh ya, kalau misalkan saya
terlalu cepat menjelaskan ya, nggak apa-apa, boleh dikasih tahu ya, atau mungkin pakai kode aja gitu ya. Kodenya misalkan raise hand gitu ya. Kalau misalkan teman-teman sedang bekerja dan tidak bisa untuk open mic gitu ya. Siap, Bu. Oke. Nah, atau menggunakan YED Grab Editor yang seperti di modul gitu ya. Jadi sebenarnya bebas ya teman-teman mau pilih software yang mana gitu ya. Yang jelas teman-teman harus paham dulu nih konsep IRD itu ya. Teman-teman harus paham apa itu ini ya, entity, atribut, relationship ya. Dan juga bagaimana hubungannya. Maksudnya ini kardinalitasnya one to many to many gitu ya. Sehingga kalau bisa, kalau misalnya teman-teman nggak langsung di sini bisa di kertas dulu. Kita gambar dulu, kita rancang dulu, ya. Baru teman-teman mendesain di ini ya software-software atau mungkin website yang memudahkan kita membuat IRD secara online gitu ya. Jadi buat teman-teman yang belum mengerjakan tugas, weekendnya libur, tolong dikerjakan ya. Oke. Nah, sekarang setelah teman-teman mengetahui aplikasi ya, rekomendasi dari saya ya, kalau misalkan teman-teman merasa yang dari modul YED Grab Editor ini tuh kok ternyata harus download dulu misalkan ya, sedangkan komputer teman-teman mungkin sedang bermasalah ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang lain ya, sangat dibolehkan ya. Draw.io, IRD Plus, dan lain-lain. Yang penting konsepnya benar ya, dan gambarnya juga sesuai gitu ya. Oke, kalau sampai sini sudah paham? Paham. Oke, Paham, Bu. siap. Oke, sekarang kita masuk ke teorinya ya. Di sini saya nggak hanya berlandaskan PDF dari UT ya, tapi bisa juga referensi dari yang lain ya. Misalkan di sini saya mengambil dari referensi lain, tapi mostly sama aja ya. Misalkan teman-teman dapat materi dari yang lain ataupun di sini ada materi dari Brawijaya gitu ya. Sebenarnya sama aja isinya. Tinggal teman-teman lebih enak atau lebih mudah dipahami di referensi yang mana gitu ya. Oke, kita dari UT dulu ya. Nanti yang lain akan melengkapi materi yang ada di UT. Oke. Nah, tadi ya entitas. Jadi simbol yang ini tadi yang sudah saya coba ya. Persegi ini namanya entitas. Kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasikan secara unik. Nah, kalau relasi itu pakai belah ketupat ya. Hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Kemudian sini atributnya adalah karakteristik ya dari entitinya. Lalu ini hubungan antara entiti dengan atributnya ya. Jadi sebelum kita membuat, kita harus mengidentifikasikan dan menetapkan seluruh entity yang terlibat dalam sistem basis data tersebut. Jadi kita analisis dulu nih. Kita baca sebuah kasus. Lalu kita menentukan entitasnya itu apa sih gitu ya. Apa saja entitas yang terlibat di dalam suatu proses model ini gitu ya. Nah, lalu kita menentukan atribut-atributnya dari masing-masing entitas. Misalkan untuk yang tugas ya, itu kan proses antara di perkuliahan gitu ya. Berarti ada entitas objeknya ya. Objeknya ada mahasiswa, ada dosen ya kan. Nah, berarti itu namanya entitas. Lalu atribut adalah apa namanya ya, suatu yang ada di dalam entitas tersebut ya. Karakteristiknya ya kan. Misalkan di sini dosen apa saja sih
yang menyangkut atau karakteristik dari sebuah dosen. Pasti sebuah dosen dia mempunyai nomor induk pegawai gitu ya. Nah, terus dosen itu juga pasti mempunyai nama, ya kan, karakteristiknya atau hal yang melekat ke dirinya ya. Nah, habis itu sebuah dosen pasti punya alamat ataupun sama aja ya kayak mahasiswa ya. Mahasiswa pasti mempunyai NIM, nomor induk mahasiswa. Sebuah mahasiswa pasti punya nama ya kan, punya alamat, punya nomor HP, punya apa lagi? Punya misalkan yang sudah berkeluarga nih ya, punya istri, punya anak gitu ya. Nah, tapi kita juga harus menentukan atribut-atribut apa ya yang kiranya dia berhubungan dengan suatu proses tersebut gitu ya. Nah, misalkan di sini ya, atribut merupakan ciri khas yang melekat pada suatu entitas. Misalkan atribut pada mahasiswa dapat berupa telepon, nomor handphone gitu ya, nama, tempat lahir, tanggal lahir, pekerjaan orang tua, nama orang tua, dan lain-lain. Terutama pas ketika teman-teman masuk ke UT, pasti kan dimintai data mahasiswa gitu ya. Nah, data mahasiswa yang berkaitan atau memang dibutuhkan oleh kampus ya. Nah, bisa tuh teman-teman menjadikan atribut. Misalkan nama orang tua, pasti kan teman-teman sebagai mahasiswa atau siswa pasti punya wali gitu ya. Nah, bisa dicantumkan ya. Misalkan teman-teman apa namanya nggak punya orang tua misalkan, ya bisa aja dengan nama wali gitu ya. Terus apa pekerjaannya gitu ya. Kalau misalkan teman-teman udah bekerja juga bisa ya pekerjaan teman-teman itu sebagai apa gitu ya. Karena kan UT ini berbeda dengan kelas reguler ya. Kalau di kelas reguler mungkin pekerjaan orang tua gitu ya. Karena kalau kelas reguler biaya mereka berkuliah gitu kan masih ditanggung sama orang tua. Sehingga memang diperlukan atribut berupa pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua gitu ya. Karena itu menentukan UKT dari seorang siswa tersebut atau mahasiswa tersebut. Jadi hal-hal yang menyangkut tentang akademik gitu ya, itu bisa teman-teman jadikan atributnya. Nah, dari sekian banyaknya kemungkinan atribut yang ada pada entitas mahasiswa, kita dapat menggunakan hanya yang perlu saja. Ya. Tadi, dari segala jenis karakteristik yang melekat di suatu entitas, kita hanya butuh hal-hal yang memang diperlukan dalam proses bisnis tersebut, gitu ya. Nah, kemudian setelah kita menentukan apa aja atribut yang dapat kita gunakan, kita bisa menentukan kunci, key ya, key, sebagai penanda atribut tersebut. Sehingga bisa kita gunakan untuk relasi nantinya. Dan field ini harus bersifat unik. Misalkan unik itu satu mahasiswa pasti punya nomor induk mahasiswa yang berbeda dengan mahasiswa yang lain. Ya, nggak mungkin NIM satu dengan yang lainnya tuh sama ya. Atau bisa juga KTP ya. Satu orang punya satu nomor KTP, nomor identitas, dan tidak akan sama dengan orang lain gitu ya. Nah, begitu juga dengan entitas apa atribut dari entitas tersebut. Pasti masing-masing punya karakter yang unik ya. Dan itu bisa dijadikan sebagai key, kunci ya. Bu, mau tanya, Bu, Iya, silahkan. eh, perbedaan primary key sama foreign key itu apa, Bu? Oke, primary key adalah bentar ya, kita sini. Dia adalah satu-satunya kunci yang ada cuman di apa di ini di
entitas itu gitu ya. Itu primary key. Misalkan kayak NIM. NIM itu dia satu entitas itu pasti punya satu NIM ya, itu primary key. Kalau apa tadi? Foreign key ya. Foreign key itu kayak misalkan kunci cadangan ya. Kunci cadangan. Misalkan di sini ada nggak ya di sini ya? Jadi lebih mudah kita mempelajari ya. Karena kita harus digambar juga. Oh, nggak ada kah? Mari. Oh, nggak ada kah? Di materi sini ada nggak? Di UT, sebentar ya. Nah, ini. Ada. Nah, kan. Kunci tamu ya. Misalkan ini ya, apa namanya? Field kunci dari entitas mahasiswa ya. Nah, sedangkan di mengajar itu juga ada atribut NIM-nya. Jadi, kita gambar aja ya biar mudah ya. Kan mahasiswa. Ini kita punya NIM ya. Nah, kemudian di sini kita ada entitas tadi apa di contohnya? Mengajar ya. Mengajar. Nah, di mengajar ini dia kan ada memuat ya nama mahasiswanya dan juga dosen kan ya yang mengajar di sini ya. Ya enggak? Nah, tapi mahasiswa itu NIM-nya itu sebenarnya primary key dari si entitas mahasiswanya. Jadi NIM yang ada di mengajar ini adalah foreign key-nya gitu. Ya. Nah, jadi di sini NIM yang di mahasiswa itu kan dia primary key ya, karena satu mahasiswa punya satu NIM, ya kan? Tapi ketika NIM itu ada di entitas yang lain, ya, entitas yang saling berhubungan, misalkan di sini mengajar gitu ya, dosen mengajar mahasiswa gitu ya. Nah, mengajar itu pasti ada sebuah apa namanya entity NIM-nya. Nah, sehingga NIM yang di sini adalah foreign key-nya gitu ya. Nah, terus primary key untuk mengajar itu apa? Misalkan ID mengajar gitu ya. Nah, di sini ya. Nah, jadi di dalam mengajar ini ya, si NIM ini ya kan adalah foreign key-nya. Karena dia NIM itu adalah melekat ke si mahasiswa, ya kan? Alias primary key dari si mahasiswa. Nah, sehingga primary key dari mengajar itu ID mengajar. Karena nggak mungkin sama ya, misalkan ID mengajar pertama itu misalkan saya ya, Bu Ranti, ya kemudian mengajar si kelas basis data ya kan. Nanti di kedua mengajar misalkan Bu Siska misalkan ya. Lalu kemudian mata kuliahnya kalkulus misalkan. Nah, kemudian dan seterusnya ya, pasti ID mengajar setiap kode mata kuliah gitu ya, misalkan ya, pasti berbeda. Di sini paham nggak, teman-teman? Jadi saya sini Lumayan. apa ya? Oke, siap. Jadi kenapa saya tadi mencari contoh? Karena biar teman-teman tuh mudah belajarnya. Kalau misalkan saya pakai contoh yang lain,
Nah, teman-teman mungkin nanti lupa gitu ya. Nah, sehingga saya di sini cari tahu dulu apakah di UT sudah ada pembahasan tentang foreign key, sehingga saya bisa menggambarkan ke dalam bentuk apa namanya IRD-nya ya. IRD di sini saya pakainya IRD plus gitu ya. Bebas sebenarnya ya, boleh pakai draw.io atau IED Graph Editor gitu ya. Tapi kalau saya pribadi pakai IRD plus karena kita tinggal klik masukkan ininya ya, namanya gitu ya. Nah, sehingga kalau di sini nah, NIM kan ya, kunci dari entitas mahasiswa. Ya. Nah, tapi juga kan ada entitas mengajar tadi ya. Mengajar. Nah, mengajar itu ternyata mempunyai atribut NIM. Nah, berarti NIM ini bukan primary key-nya ya. Karena kalau NIM ini ya, misalkan dosen mengajar mahasiswa, saya mengajar NIM 01, ya kan? Kita ke ini aja deh ya, biar mudah ya. Tapi ini nggak bisa dicoret-coret. Sini aja ya. Misalkan sini dosen ya. Dosen mengajar NIM 1. Nah, kemudian kedua nih, si dosennya misalkan Bu Siska. Bu Siska mengajar NIM 01. Nah, kemudian ada lagi nih, Bu Ranti mengajar NIM 01. Nah, berarti NIM di sini sudah bukan primary key lagi ya, di entity mengajar ya. Dia sebagai foreign key. Tapi dia sebagai primary key di entitas yang lain atau entitas mahasiswa. Nah, yang mengajar ini, kalau mau pakai primary key, berarti kita harus pakai misalkan ID mengajar gitu ya. Atau Bu, berarti apa bisa ya, biar diasumsikan itu yang primary key ini dia itu identik, sedangkan yang foreign key ini cuma kayak sementara gitu ya. iya, Identik. betul. Sementara buat entitas yang lain ya, karena kan mungkin dia menjadi primary key buat si entitas yang satunya lagi gitu ya. Sehingga saya mencari permisalan yang ada di UT ini ya. Jadi teman-teman bisa belajar kembali gitu ya. Betul. Jadi kalau misalkan di sini mau mengajar ini mau punya primary key, misalkan ya, kita harus cari kode yang unik nih. Apa? ID mengajar gitu ya. Misalkan ID mengajar 01 ya kan. Oh, berarti misalkan di sesi pagi ya, sesi pagi jam 8 ya. Bisa kita pakai ID mengajar 01. Misalkan tadi Bu Siska mengajar NIM 01 ya kan. Nah, kemudian ada ID 02, misalkan di jam 9 gitu ya. Ada dosen lain nih ya. Dosen lain di kuliah kedua ya. Saya mengajar NIM 01 gitu ya. Nah, ini kan apa namanya? Ini kan tadi primary key dari si mahasiswa ya. Tapi kalau di mengajar ini dia jadi atribut foreign key ya, di atribut di mengajar ini ya. Gitu. Oke, saya ngambil contoh yang mudah aja ya, yang bisa teman-teman bayangkan gitu ya. Kalau mau cari contoh lain juga boleh ya, nanti bisa disesuaikan. Makanya di awal kita harus tahu dulu nih, gimana proses bisnis si permasalahan tersebut gitu ya. Kalau di sini yang mudah kita bayangkan itu memang kegiatan proses belajar mengajar gitu ya. Karena di kegiatan proses belajar mengajar pasti ada mahasiswa, dosen, aktivitasnya apa gitu ya, mengajar, bimbingan ya. Nah, sehingga kita bisa menggambarkan dulu di coretan atau di kertas sebelum kita move ke sini ya. Gitu. Jadi buat yang belum mengerjakan, habis kelas ini silakan di waktu minggunya membuat analisa tentang mahasiswa, dosen
yang ada di tugas ya. Ataupun yang sudah mengumpulkan mau mau dilengkapi ya, mau dipercantik ya, pokoknya dibagusin gitu ya. Boleh silakan boleh kirimkan revisiannya gitu ya. Makanya teman-teman kalau misalkan masih galau gitu ya, nggak apa-apa teman-teman kumpulkan dulu tugasnya, karena kan deadline-nya kan cukup panjang ya, 2 minggu ya. Nah, pasti eh, sehari atau mungkin 2 hari berikutnya gitu ya, akan mendapatkan feedback dari dosen. Nah, dosen tersebut biasanya memberi masukan, misalkan ini kurang gitu ya, ataupun perlu ditambah ini. Nah, silakan teman-teman revisi kembali ya. Karena kalau misalkan teman-teman revisi di akhir, takutnya nggak cukup nih. Misalkan saya mau kasih komentar atau mungkin masukan gitu ya. Sedangkan eh by system gitu ya di UT, dia udah tutup, teman-teman nggak bisa ngirim tugas lagi ya. Kan sayang banget ya, yang tadinya mungkin teman-teman bisa maksimal karena UT menerapkan deadline gitu ya. Dan saya sebagai dosen nggak bisa ngotak-ngatik deadline ya. Saya juga mengikuti apa yang ada di e-learning ya. Sehingga teman-teman dapat nilai yang mungkin bagi teman-teman tuh kurang maksimal gitu. Oke? Jadi saya sedih pas cek tadi sore ya, kok baru 3 dari 20 orang yang mengumpulkan tugas ya. Padahal 2 sudah saya kasih feedback nih. Yang satu lagi baru mengumpulkan jam 5 sore, dan kebetulan saya masih di kampus gitu ya. Jadi misalnya ada aktivitas lain, jadi nggak bisa mengakses learning, dan juga di e-learning tadi sedang ada pemeliharaan ya, dari jam 2 sampai jam 6 kalau nggak salah. Jadi memang belum saya kasih feedback gitu ya. Oke, setelah entitas ini ya, teman-teman tuh udah bikin ya, misalkan di sini ya. Ini saya kasih contoh yang lain ya. Setelah kalian menentukan atributnya gitu ya. Ini juga nanti kalau di sini nggak ada, kita bahas berbagai atribut tadi ya. Karena kalau yang di RD Plus ini ada yang atribut 2 gitu ya. Nih, atribut. Nih ya, 2. Ada yang gini. Ada yang titik-titik-titik gitu ya. Nah, nanti kita bahas. Oke, tapi kita panduannya dari UT dulu ya. Oke, setelah itu kita menentukan relasinya ya, relationship ya, hubungannya. Kemudian kita menentukan derajat relasi ya. Ataukah 1 ke 1, 2 ke 2, satu ke banyak gitu ya. Banyak itu bisa 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, atau dari banyak ke banyak. Kayak di sini kita lengkapin ya. Entitas itu juga ada entitas lemah ya, weak entity, yaitu suatu entity yang mana keberadaannya tergantung dari keberadaan entitas lainnya. Misalkan di sini kita punya entitas kuatnya itu mobil ya. Tadi kan gambar mobil mana ya? Oh ini. Oh di bawahnya. Entitas mobil ya. Nah mobil kan pasti punya plat nomor gitu ya. Terus punya mereknya, warnanya ya. Kurang gede ya. Nah kemudian ada entitas lemah yaitu service. Jadi entitas lemah ini dia akan hadir ya kalau ada entitas kuatnya mobil. Kan nggak bisa tiba-tiba servis gitu aja ya. Padahal apanya nih yang perlu diservis gitu ya. Oh ternyata mobilnya, oh ternyata motornya gitu ya. Sehingga kalau misalkan dia berdiri sendiri tuh nggak bisa servis.
dia harus ada entitas yang lain gitu ya. Entitas servis tidak bisa eksis tanpa mobil karena yang membutuhkan nomor plat sebagai bagian dari entitasnya. Karena di servis itu pasti kita harus tahu nih, dia servis mobil yang mana gitu ya. Terus juga mobil kan banyak jenisnya ya. Nah, terus juga setiap jenis pasti kan nggak hanya dimiliki satu orang ya. Misalkan yang punya mobil Avanza pasti banyak banget ya dibandingkan yang punya mobil misalkan Mercedes-Benz gitu ya atau mungkin Alphard ya. Nah, yang menjadi pembedanya kan pasti nomor plat ya. Walaupun mobilnya sama-sama Avanza Xenia ya, tapi nomor plat pasti berbeda ya. Satu mobil dengan mobil yang lain walaupun tipenya tuh sama. Sehingga di sini entitas kuatnya adalah mobil atau mungkin motor ya. Nah, kemudian entitas lemahnya itu servis. Nah, kalau di simbolnya itu ada simbol dua ya. Jadi kalau yang di sini itu nah ini multi value. Sorry. Ini weak ya. Kalau yang regular kan satu. Kalau dia lemah weak. Berarti tadi kita bikin ya mobil atau motor deh atau bebas ya. Pesawat juga boleh. Pesawat kan diservis juga. Motor. Terus juga servis. Nah, jadi beda ya teman-teman ya antara reguler sama yang weak ya. Oke. Tapi ini just in case kalau memang entitas tersebut keberadaannya itu bergantung dari keberadaan entitas yang lain. Atau enggak misalkan hutang ya. Entitas kuatnya itu adalah nasabah ya. Nasabah berhutang ya. Nasabah punya utang ya istilahnya ya. Sini nasabah, sini utang. Nah, pasti di sini di hutang ada atribut. Ke sini aja deh. Nah, kan ya. Biar kita hapus. ID nasabah. Gitu ya. Jadi hutang ini tidak akan ada ya kalau nggak ada nasabahnya. Ya. Nah, itu adalah entitas lemah. Nah, ini juga ya tadi mobil, sebuah mobil, entitas. Punya ciri-ciri tadi ya plat nomornya, ya, mereknya, warna, ya, mungkin nomor rangkanya, ya, itu bisa jadi entitas. Tinggal entitas mana yang, sorry entitas. Ini ya, atribut, sorry. Jadi di sini mobil ya, terus atributnya tadi nomor plat gitu ya, warnanya, desainnya gitu ya, itu bisa jadi atribut. Jadi entitasnya mobil, atributnya banyak ya, tapi tergantung dari proses bisnis yang memang ada di situ. Misalkan tadi ya servis, ya pasti nomor platnya gitu ya, merek mobilnya ya. Oke, lalu atribut ya teman-teman.
Tadi ya, sifat yang melekat dalam sebuah entitasnya. Kan kode mobil, merek mobil, dan lain-lain. Domain tuh nilainya, nilai sebuah atribut. Misalkan ini kan kode mobil kan primary key ya. Atributnya kode mobil. Terus ini merek mobilnya. Ini cc ya. Yang apa namanya mesin ya, berapa cc gitu ya. Nah, ini nominalnya adalah domainnya ya. Nilai untuk sebuah atributnya. Nah, atribut sederhana versus atribut komposit. Kalau atribut sederhana, dia tidak bisa dipecah menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Contohnya NIM, NIK, kode barang. Dia nggak bisa dipecah. Ya. Nah, kemudian atribut komposit. Atribut yang dapat dipecah menjadi komponen yang lain. Misalnya apa? Misalkan kita punya atribut alamat. Nah, di Indonesia ini, alamat kan pasti ada dibagi ya menjadi dia kota mana, ya kode posnya mana, ya. Misalkan jalan apa, ya, itu bisa kita pisah-pisah lagi. Misalkan di sini ya, mahasiswa punya alamat. Nah, ini juga bisa punya atribut lagi ya. Pokoknya di sini bercabang. Kok nggak bisa ya di apa? Nah, bukan. Ya, nanti teman-teman ini ya, atur dulu ya, dicoret-coretan dulu, baru kita mendesain di ERD Plus-nya ya. Atau mungkin mau di yang lain ya, sama aja ya, bisa di sini juga bisa. Ya, atributnya. Bebas, teman-teman boleh berkreasi ya. Atau di ERD juga boleh ya. Oke, lanjut. Tadi kita sampai sini ya. Jadi misalkan di alamat, di sini nama jalannya, sini kotanya, sini kode pos. Atau mungkin nama juga bisa kalau mau dipecah ya, atau mempunyai komposit. Sini nama depan, nama tengah, nama belakang ya. Tapi balik lagi ya, teman-teman identifikasikan apakah dalam proses tersebut memang eh, wajib mencantumkan atau wajib mengetahui nama tengah, nama belakang, sampai sedetail itukah gitu ya. Kalau memang diperlukan, ya udah silakan bisa dibuat ya. Tapi dia namanya atribut komposit. Tapi kalau cukup alamat aja gitu ya. Misalkan alamatnya cuman dari kota aja gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, berarti cuman sini alamatnya kota, kota Bogor, kota Jakarta ya. Nggak perlu selengkap ini ya, harus tahu jalan apa gitu ya. Nah, terus juga atribut juga ada yang nilai tunggal dan nilai berganda. Atribut yang mempunyai nilai tunggal yaitu jenis kelamin, tanggal lahir, dan lain-lain. Jenis kelamin pastikan tunggal ya, perempuan, laki-laki. Tanggal lahir pastikan juga nilai tunggal ya, tanggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 30 ya. Dan lain-lain ya. Bisa teman-teman sesuaikan ya. Kemudian atribut nilai berganda. Nah, ini atribut yang kemungkinannya memiliki nilai lebih dari 1. Misalkan nomor telepon ya. Misalkan teman-teman punya
nomor telepon 2 ya. Berarti sini telepon. Sekarang kan handphone, banyak orang yang handphonenya lebih dari satu ya. Pasti nomor handphonenya juga lebih dari satu. Ini keterampilan pemrograman juga ya. Misalkan teman-teman bisa Python, bisa Java gitu ya. Nah, pasti di sini keterampilannya bisa teman-teman kasih tanda ini ya. Mana ya? Ada nggak di sini atribut? Sebentar. Nah, ini ya, multi value ya. Kan di sini nomor HP. Nomor HP teman-teman tuh punya 2 ya, yang berbeda. Nah, di sini bisa di multi value ya. Tapi balik lagi ya, lihat case-nya ya. Kalau memang misalkan teman-teman eh, case-nya misalkan sebagai HRD ya, menyeleksi calon karyawannya dengan mengetahui apa saja sih keterampilan pemrograman yang dimiliki gitu ya. Nah, itu bisa pakai atribut berganda. Karena keterampilan kan nggak cuma satu doang ya, apalagi di pemrograman. Teman-teman bisa terampil di 2 atau 3 bahasa pemrograman ya. Sehingga bisa juga atribut nilai berganda. Ya, atribut tersimpan ya. Biasa ya, jumlah harga barang, jumlah beli gitu ya. Nah, atribut turunan. Atribut yang nilainya dapat dikalkulasi dari nilai atribut tersimpan. Misalkan lama bekerja ya kan, atau usia. Jadi misalkan di sini ada nggak ya? Saya ganti deh ya. Tanggal lahir ya kan. Nah, ternyata teman-teman dalam proses bisnisnya perlu mengetahui usia ya. Nah, teman-teman bisa menambahkan atribut yang sorry, yang kayak gini ya, usia. Ya, ini ID mahasiswa atau NIM. Terus juga oke, gitu ya teman-teman ya. Pokoknya teman-teman identifikasi dulu apa yang diperlukan. Karena nggak semua atribut tuh perlu harus ada atribut turunannya, harus ada atribut nilai bergandanya gitu ya. Tergantung case-nya masing-masing. Boleh cuman atribut biasa aja gitu juga boleh. Nah, ini ya contohnya ya. Nama entitas tadi mahasiswa ya. Nah, sini misalkan NIM ya kan. Nah, ini tadi nomor HP. Bagi yang punya 2 handphone ya, atau semua mahasiswa pasti punya 2 handphone atau 2 nomor handphone gitu ya. Nah, ini misalkan alamatnya. Misalkan perlu detail nih alamat, nggak cuma dari kota aja. Perlu nama jalan, terus nama kota gitu ya. Terus ini misalkan perlu kode pos gitu ya. Terus ini, misalkan di sini minta tanggal lahir. Nah, di sini usia ya. Nah, oke, semoga masih kelihatan ya coretan saya di sini ya. Oke.
Misalkan di sini database-nya tuh database-nya kompleks ya, kompleks sehingga diperlukan usia ya, alamatnya yang lengkap gitu ya, nomor handphone kalau misal semua si mahasiswa itu punya 2 nomor handphone gitu ya, gitu. Kayak dari sini paham nggak teman-teman? Paham, Bu. Oke, oke. Nanti kalau saya kecepatan ya ngomongnya bisa ini ya, diingatkan ya. Karena beda nih ngajar online dengan ngajar offline. Biasanya saya ngajar offline itu bisa ngelihat wajah-wajah teman-teman kebingungan kah ya? Atau mungkin teman-teman paham gitu ya. Kalau online memang tantangannya saya nggak bisa melihat mimik wajah teman-teman ya, apakah paham ataupun nggak paham gitu ya. Jadi nggak apa-apa, boleh resen atau ini ya, open mic ya. Oke, balik lagi. Ini contoh yang komplitnya ya. Tinggal disesuaikan sama case-nya masing-masing. Oke, kemudian kita ke relationship, relasi ya. Hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Oke, nanti materi ini juga bisa saya tambahkan ya kalau memang teman-teman lebih paham dari materi yang ini, saya bisa Terima kasih, tambahkan Bu. di. Terima kasih. Oke, siap. Kalau enggak nanti message aja ya, misalkan saya lupa belum upload, nggak apa-apa, reminder aja. Eh, Nanti apakah di e-learning teman-teman muncul apa enggak ya, gitu ya. Ya, siap. Oke, oke. Nah, kemudian relationship atau hubungan ya, relasi ya. Hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Relationship adalah relationship adalah kumpulan dari entitas relationship yang sejenis ya. Jadi misalkan di sini kita punya entitas employee, karyawan ya, dan juga perusahaan ya. Perusahaan. Ini tau lah ya karyawan ya. Nah, karyawan pasti bekerja pada perusahaan ya, work on ya. Nah, jadi relationship-nya hubungannya adalah bekerja ya. Simbolnya wajik atau ini ya, belah ketupat ya. Nah, kita belajar atribut dari relasi. Nah, adalah data atau ciri-ciri yang muncul pada saat relasi berlangsung antara entitas. Misalkan di sini kan bekerja ya. Nah, pasti membutuhkan data tanggal berapa dia mulai bekerja. Ya, misalkan dibutuhkan karena buat menghitung pesangon. Ya kan? Kasusnya diagram ini apa ya, memuat informasi sehingga HRD memudahkan dia untuk menghitung pesangon. Nah, dari pesangon kan harus tahu ya sudah berapa lama dia bekerja, terus dari tanggal berapa dia bekerja ya, sehingga kita bisa ngambil data uh, berapa lama atau durasinya gitu ya. Tadi bisa pakai yang atribut ini ya, turunannya dari tanggal bekerja misalkan ya. Tanggal bekerja terus di sini misalkan berapa lama gitu ya. Apa lebih enaknya apa ya, durasi kali ya, durasi bekerja gitu ya. Misalkan 29 tahun gitu ya. Karena dari tahun 2029 tuh dari tahun berapa? 1900. Misalkan dari 1994 ya. Nah, berarti dia sudah 31 tahun gitu ya. Bisa pakai derivatif ini ya buat lamanya bekerja gitu ya, bukan durasi tapi lamanya bekerja. Tapi ini pakai titik-titik ya, yang kayak gini ya. Nah, yang tanggal ini bisa eh, yang biasa gitu ya. Oke. Nah, ini tanggal mulai bekerja. Atau misalkan yang lain, misalkan apalagi ya,
Mungkin job desk-nya gitu juga bisa ya. Misalkan apa sih namanya? Tipe kerjaannya kayak gimana ya? Misalkan WFH atau FO apa atau misalkan work from anywhere ya. Balik lagi tergantung data apa yang dibutuhkan gitu ya. Nah nih, dok, gambarkan entitas, atribut, dan relasinya. Ayo, ada yang mau nyoba nggak? Atau semua lagi bekerja ya? Jadi nggak bisa nyambi bersuara ya? Atau mungkin nanti bisa dicoba teman-teman di rumah ya. Mulai dari hal yang mudah dulu gitu ya. Mulai dari entitas, atribut, dan relasi yang mudah dulu, baru nanti bisa teman-teman coba deh kalau yang entitasnya sekian. Ya, ini entitas dokter pasien ya kan? Dokter merawat pasien. Jadi sini dokter, sini merawat ya, sini pasien. Hal ini pasti pasien punya atribut yang lain ya kan? Dokter juga punya atributnya. Misalkan ID dokter ya kan, masing-masing dokter kan punya ID gitu ya, nama dokternya, misalkan spesialis apa gitu ya. Pasien kan nama, terus misalkan alamatnya tadi ya, alamat, terus tadi mungkin tanggal lahir karena biar tahu dia usianya berapa, karena berhubungan dengan nanti pemberian dosis ya kan. Kalau misalkan untuk anak-anak ya, mungkin dosisnya setengah dari orang dewasa gitu ya. Ataupun lansia, misalkan ada kriteria dosis sendiri gitu. Jadi memang dibutuhkan tanggal lahir dari si eh, pasien tersebut ya. Atau biar nggak pusing, lihat dari tanggal ini kita bikin tadi derived ya, yang putus-putus usia gitu ya. Ini agak susah ya kalau gambar kecil-kecil. Oke. Nah, setelah kita belajar tentang relationship, atribut, dan juga entitas ya, kita belajar tentang derajat dari relasi. Ada derajat 1, unary degree. Ini menjelaskan jumlah entitas yang berpartisipasi dalam suatu relasi. Unary degree derajat 1, sebuah entitas berelasi dengan dirinya sendiri. Employee, supervision ya. Uh, supervision tuh misalkan apa ya? Manajer kali ya, misalkan ya. Yang jadi manajer adalah employee-nya dia sendiri, apa adalah karyawan, pasti dia karyawan dari suatu perusahaan tersebut, ya kan? Jadi manajer mensupervise si karyawan, karyawan punya supervisor si manajernya gitu ya. Karena manajer juga dia adalah seorang karyawan gitu ya. Jadi dia me, apa namanya ya? Gambarnya begini, kayak ke dirinya sendiri gitu ya. Kemudian binary degree, derajat 2. Nah, ini dua entitas ya. Kalau tadi kan satu entitas. Karena pada dasarnya adalah semua yang ada di situ adalah karyawan, walaupun dia manajer, walaupun dia mungkin apa ya, supervisor gitu ya. Nah, kalau di sini adalah dua entitas yang saling berhubungan ya, employee dan juga company ya, perusahaan dan juga karyawannya. Oke, di sini tadi ya bekerja ya, work on ya.
Nah, kalau derajat 3 ya, terdapat 3 entitas yang saling berhubungan. Employee bekerja di cabang ya. Nah, sama job ya, kerja ya. Tuh, agak susah kalau nulis di sini ya. Nanti kan saling berhubungan 3 ya. Kita lihat dari relasinya aja ya. Kalau dia berelasi ke dirinya sendiri ya, itu berarti relasi unary atau derajat 1 ya. Kalau ada 2, berarti dia derajat 2. Kalau ini 3, berarti dia ternary. Ternary degree, bukan 3 degree ya. Ternary. 3 entitas yang saling berhubungan. Bentar. Satu orang memiliki banyak mobil ya. Atau banyak mobil dimiliki satu orang ya. Oke. Cardinality ratio. Nah, ini ya. Keterhubungan satu entitas dengan entitas yang lainnya. Sorry. One to one ya. Satu entitas pada tipe entitas A berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada tipe entitas B. Ataupun sebaliknya ya. Satu bagi satu one to one ya. Misalkan satu manajer memanajeri satu departemen. Ya. Karena memang di dalam departemen itu pasti ada satu manajer, satu yang jadi manajer. Jadi di sini satu, sini satu. Hanya satu manajer yang atau mengelola satu departemen. Ya. Jadi one to one. Kemudian one to many ya. Boleh one-nya tuh yang di sisi kiri ya atau di sisi kanan. Ya. Yang penting salah satunya tuh one ya. Ini boleh yang kayak gini, boleh kayak gini. Suatu entitas di A dihubungkan dengan sejumlah entitas di B. Contohnya, banyak karyawan yang bekerja untuk satu departemen. Atau satu departemen memiliki banyak karyawan yang bekerja untuknya. Ya. Jadi kita nih karyawan, misalkan saya ya bekerja di departemen itu berarti prodi. Kalau di UT saya di prodi sistem informasi, gitu ya. Tapi satu departemen itu satu prodi ya punya banyak karyawan. Sehingga sama aja one to many, boleh one yang di sini atau one yang di sini ya. Nah, ini N ya. Nah, kemudian many to many. Setiap entitas dapat berhubungan dengan banyak entitas B yang lain ya, atau sebaliknya. Misalkan satu proyek mempunyai banyak karyawan. Satu karyawan boleh bekerja di beberapa proyek. Ya. Pokoknya teman-teman harus tahu dulu nih prosesnya kayak gimana. Oh, ternyata di sini satu proyek tuh mempunyai banyak karyawan. Dan satu karyawan tuh boleh bekerja di beberapa proyek. Atau mungkin ada yang proses bisnisnya satu karyawan hanya menghandle satu proyek. Ya, itu berarti one to one ya. Tapi misalkan di perusahaan tersebut ternyata
satu karyawan tuh bisa bekerja di beberapa proyeknya dia. Nah, berarti bisa ini ya, many to many ya. Jadi ini tergantung case yang akan teman-teman buat. Jadi bukan saklek kayak gini ya, tapi balik lagi case di teman-teman tuh seperti apa. Kan bisa aja satu perusahaan dengan yang lain beda kebijakan gitu ya. Atau mungkin eh ya tadi ya, apa mungkin juga satu departemen tuh punya dua manajer gitu kan ya. Padahal umumnya tuh satu departemen satu manajer. Makanya penting kalau teman-teman membuat tuh mungkin bisa ditulis ya, case-nya kayak gimana gitu ya. Jadi nggak cuma gambar aja ya, tapi teman-teman kasih penjelasan nih ya. Dalam case ini misalkan tadi ya, atau di perusahaan ini satu karyawan boleh menghandle, memegang beberapa project tuh. Atau satu departemen bisa dikelola oleh dua manajer gitu, sehingga one to many gitu. Sehingga orang ngelihat kayak gini tuh ada penjelasannya tuh jadi oh ternyata memang ini artinya seperti ini gitu. Tapi kalau mau yang umum-umum aja ya umumnya satu manajer satu departemen gitu kan. Berarti nanti di tugasnya teman-teman yang belum mengumpulkan ya, silahkan apa namanya dijelaskan juga ya. Jadi nggak cuma gambar aja, cuma mungkin bisa dijelaskan. Beberapa barang digunakan untuk produk. Banyak barang digunakan untuk banyak produk. Apakah semua barang digunakan oleh produk? Apakah semua produk menggunakan barang? Ya. Baik lagi kita lihat proses bisnisnya ya. Misalkan pelanggan mengirim pesanan. Apakah semua pelanggan mengirimkan pesanan? Apakah semua pesanan dikirimkan pelanggan? Untuk mengartikan atau menentukan hubungannya, gitu ya. Kemudian ada cardinality constraint. Nah, menjelaskan batasan keikutsertaan dari suatu entitas terhadap hubungannya dengan entitas yang lain. Ya. Ada total participation. Menyatakan instansi dari suatu entitas harus berhubungan dengan instansi dari entitas yang lain. Kalau memang dia employee ya, employee manage satu departemen ya. Berarti dia harus harus satu departemen nih ya. Harus totalitas istilahnya ya, harus satu departemen tadi ya. Kan harus nih kan ya. Pokoknya wajib ain ya. Dan tidak semua karyawan yang memimpin suatu departemen. Pokoknya dia partial participation. Ya. Kalau ini harus ya manage satu departemen. Tapi kalau ini kan nggak harus ya, nggak harus semua karyawan memimpin suatu departemen. Jadi partial participation. Nah, ini ya selalu harus hanya satu. Ini satu atau banyak ya. Ini nol ya. Ini nol, satu atau banyak. Nah, jenis hubungan antar tipe entitas seringkali dinyatakan tidak sekedar hanya one to many to one ya, tapi juga menyertakan kardinalitasnya, constraint-nya ya. Jadi balik lagi ya ke case-nya ya.
Misalkan cukup one-to-one aja, one-to-many ya, nggak perlu constraint-nya juga nggak masalah ya. Cardinality constraint, suatu keadaan yang digunakan untuk menyatakan jumlah instan dalam sebuah entitas yang dapat dikaitkan dengan sebuah instan pada entitas lain. Ini mungkin buat tambahan aja buat teman-teman ya. Kalau misalkan dasarnya teman-teman yaitu tadi harus tahu apa itu entitas, apa itu atribut ya, terus juga hubungannya ya sama rasionya ya, biar teman-teman bisa fokus gitu ya, fokus untuk menggali dulu ya, atau mungkin menganalisa mana yang digunakan one to many, mana yang digunakan many to many ya, atribut sebuah apa entitas tuh apa saja gitu ya. Itu dasarnya. Oke. Berkaitan dengan kekangan kardinalitas, terdapat istilah kardinalitas minimum dan kardinalitas maksimum. Nah, minimum adalah jumlah instan tersedikit dalam sebuah entitas yang mungkin dikaitkan dengan setiap instan pada entitas lainnya. Nah, kardinalitas maksimum berarti jumlah terbanyak ya dalam sebuah entitas yang mungkin dikaitkan dengan setiap instan pada entitas lainnya. Nah, misalkan di sini pasien mempunyai kunjungan ya. Nah, ini pasien, ini pakai tadi ya, constraint ya, mempunyai sejarah pasien. Sekarang Amir ya, kunjungan ke-1, kunjungan kedua, kunjungan Dewi punya kunjungan 1, Fahmi punya 1, 2 ya. Kan pasti kan punya ya, setiap pasien pasti punya historinya masing-masing di sebuah eh, klinik ya. Apalagi misalkan di BPJS ya kan. Pasti kan terrekap data kita, misalkan kita sering berobat di situ ya, karena eh, kita sudah terikat dengan BPJS misalkan. Udah nanti di sistem BPJS, oh si Budi melakukan kunjungan ke-1, kan kunjungan kedua, nah, dia berarti ini ya total ya, total kardinalitas. Ya, harus ya. Nah, contoh penerapan cardinality constraint yang menggunakan bentuk lain. Oh, pakai ini ya. Peminjaman pinjaman ya. Meminjam pinjaman, ya kan? Customer ID, customer name, street, city ya. Loan number, amount, banyaknya ya. ID ini ya, ID apa? Hutangnya ya kan? Nah, orang menikah dengan orang ya jelas ya. Pegawai membawahi pegawai. Ya tadi ya, yang unary apa nih tadi? Degree ya, derajat 1 kan. Seorang pegawai harus membawahi pegawai. Suku cadang tersusun atas suku cadang. Ini kalau yang buat mobil ya, suku cadang. Nah, weak entity selalu mempunyai total participation constraint terhadap yang tadi ya kita sudah bahas. Kalau yang lemah-lemah itu pasti double ininya ya, double garisnya ya. Entitas tanggungan keberadaannya bergantung pada karyawan. Karyawan memiliki tanggungan ya kan. Ini enggak apa
ini ada karena tadi ada tanggungannya ya, si karyawan punya tanggungan. Kalau misalkan karyawan yang nggak punya tanggungan, berarti ini nggak ada ya kan? Nah, tanggungan harus memiliki karyawan. Ya jelas ya. Adanya tanggungan kan karena ada karyawan yang meminjam ya. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Ini misalkan kalian bikin IRD di bank gitu ya. Nah, harus hati-hati ya. Kalian nggak bisa cuman pakai entitas biasa aja ya. Pasti itu tadi aktivitas di bank pasti ada hutang gitu ya, tanggungan gitu ya. Nah, itu kalian bisa jadikan entitas lemah, ya kan? Karena nggak semua karyawan mempunyai tanggungan, ya kan? Tapi tanggungan ini pasti dipunyai oleh salah satu karyawannya, gitu ya. Jadi tanggungan harus membeli karyawan. Sedangkan ini karyawan memiliki tanggungan, kok nggak harus semua karyawan memiliki tanggungan. Pasti ada karyawan yang dia no riba-riba klub ya, alias nggak mau punya hutang gitu ya. Sehingga di sini bukan total participation ya. Karena nggak semua karyawan harus punya tanggungan, harus punya hutang. Itu nggak semua, karena ada karyawan yang tidak memiliki hutang sama sekali atau tanggungan, ya. Tapi tanggungan harus mempunyai karyawan, ya. Adanya tanggungan karena ada karyawan yang berhutang, ya. Jadi tanggungan ini ada karena karyawan, ya. Nah, misal kita coba ya. Tiba-tiba ada jawabannya nggak? Oh, nggak. Cuman saya di sini coret-coret biar mudah ya. Biar nggak bolak-balik ya. Misalkan hotel ingin membangun suatu aplikasi basis data untuk keperluan sebagai berikut. Tamu dapat menginap di hotel yang mempunyai data pribadi berupa KTP, nama, alamat, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Berarti di sini kita bisa tahu di sini punya entitas ya, entitai. Itu tamu, ya kan? Kemudian di dalam hotel tersebut terdapat kamar-kamar dengan nomor, tipe, dan harga tertentu. Oh, berarti kita punya entitas kamar, ya kan? Seorang tamu yang ingin menginap di hotel harus melakukan booking kamar